menjelaskan tentang suku bunga dan definisi suku bunga nominal dan efektif. Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga, atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Pengertian suku bunga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Judiceno, suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau defisit spending unit. Selanjutnya, menurut Sunariah, suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang harus digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Sedangkan menurut Brigham, suku bunga adalah harga yang harus dibayar atas modal pinjaman dan dividen serta keuntungan modal yang merupakan hasil dari modal ekuitas. Selanjutnya yaitu bunga efektif. Bunga efektif adalah bunga yang dihitung berdasarkan perubahan aktual dari nilai awal dan akhir sejumlah tertentu, atau dapat juga dihitung dengan menggunakan pendekatan time value of money dengan mencari future value dari sejumlah uang dengan tingkat bunga tertentu. Suku bunga yang dapat diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman, maka semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Bunga nominal, tarif bunga sesungguhnya atau aktual atau tarif bunga efektif sebesar 3% per 6 bulan atau compound each 6 month period. Maka tahunan atau bunga nominal dinilai sebagai bunga 6% per tahun yang digandakan tiap setengah tahun. Bila periode pembayaran kurang dari 1 tahun, maka besar bunga efektif dalam 1 tahun besar dari bunga nominalnya. Pada suku bunga nominal menjelaskan bahwa jumlah uang yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamnya. Suku bunga ini adalah suku bunga yang biasa dilihat di bank atau media cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabli Mayana, NIM 1814040054. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan suku bunga efektif dengan suku bunga nominal. Nah, sebelum kita melihat hubungan antara kedua suku bunga tersebut, kita harus mengingat bahwa dua suku bunga hanya dapat dibandingkan jika jangka waktu penilaiannya sama. Contohnya, jika suku bunga A pembayarannya itu tiap 6 bulan dan suku bunga B yang pembayarannya itu tiap 4 bulan. Nah, suku bunga tersebut dapat dibandingkan karena kita menggunakan patokan waktu yang sama, yaitu misalnya 1 tahun. Jadi dalam jangka waktu tersebut, suku bunga A dapat diterapkan, yaitu karena 1 tahun itu 12 bulan, maka suku bunga A itu 12 dibagi 6, yaitu dapat diterapkan 2 periode. Dan suku bunga B 12 dibagi 4 bulan, yaitu diterapkan 3 periode. Nah, untuk membandingkan suku bunga efektif dan nominal tersebut, kita misalkan R yaitu suku bunga nominal, S yaitu suku bunga efektif, dan T banyaknya pembayaran bunga dalam setahun. Nah, pada modal sebesar P kita peroleh persamaan nilai akumulatif setelah setahun, yaitu pembayaran bunga efektif sekali setahun. Nah, dengan rumusnya S1 sama dengan P dikali 1 ditambah S. Lalu pembayaran bunga T kali setahun, yaitu S1 sama dengan P dikali 1 ditambah R per T dipangkatkan T. Sehingga kita peroleh persamaannya yaitu P dikali P1 ditambah S-nya yaitu P dikali 1 ditambah R per T dipangkat T. 1 ditambah S sama dengan 1 ditambah R per T dipangkatkan T. Nah, dengan demikian kita peroleh hubungan antara suku bunga efektif dan suku bunga nominalnya, yaitu S sama dengan 1 ditambah R per T pangkatkan T dikurang 1.
dan rumus R-nya yaitu T dikali akar T dari 1 ditambah S dikurang 1. Nah, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah suku bunga efektif yang setara dengan suku bunga nominal 10% yang dibayarkan tiap hari. Dengan catatannya, 1 tahun itu dihitung 360 hari. Penyelesaiannya diketahui R-nya itu adalah 10%, sama dengan 0,01. Dan T-nya yaitu 360. Yang ditanyakan yaitu suku bunga efektif, yaitu S. Jawab, rumus suku bunga efektifnya yaitu S sama dengan 1 ditambah R per T dipangkatkan T dikurang 1 sama dengan 1 ditambah R-nya yaitu 0,01 per T-nya yaitu 360 dipangkatkan T-nya yaitu 360 dikurang 1. Nah, didapatkan 1 ditambah 0,01 per 360 itu 0,00027 angkat 360 dikurang 1 sama dengan 1,106 dikurang 1 sama dengan 0,106 sama dengan 10,6%. Maka suku bunga efektif yang setara dengan suku bunga nominal 10%-nya yaitu 10,6%. Baiklah, saya Salmi Khairat akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh suku bunga nominal dan efektif. Kita lihat contoh soal yang pertama. Misalkan deposito 1 bulan dengan suku bunga nominal 11,5% dengan pembayaran bunga tiap 1 bulan. Nah, dalam 1 tahun itu ada 12 kali penerimaan bunga. Maka berapakah suku bunga efektifnya dalam 1 tahun? Di sini untuk mencari suku bunga efektif kita gunakan rumus I efektif sama dengan 1 ditambah R per M pangkat M dikurang 1. Dari soal kita ketahui yaitu R-nya ada 11,5% dan untuk M ada 12. Berarti langsung kita masukkan ke dalam rumus menjadi 1 ditambah 11,5% per 12 berpangkat 12 dikurang 1. 11,5% per 12 itu mendapatkan hasil 0,0958. Jadi 1 ditambah 0,0958 berpangkat 12 didapatkan hasilnya 1,12. 1,12 kita kurangkan 1 menjadi 0,12. Nah, 0,12 ini kita jadikan ke dalam bentuk persen menjadi 12%. Jadi suku bunga efektif per tahunnya yaitu 12%. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang suku nominal. Yang itu misalkan deposito 1 bulan memberikan suku bunga sebesar 13%, berapa suku bunga nominalnya dalam 1 tahun? Nah, untuk mencari suku bunga nominal kita gunakan rumus R sama dengan I kali M. Tadi I-nya diketahui yaitu 13% dan untuk M-nya yaitu karena dalam 1 tahun yang ditanya maka M-nya 12. Nah, selanjutnya langsung saja berarti 13% dikali 12. Nah, kita jadikan ke dalam bentuk nominal dulu. Berarti 0,13 kita jadikan ke dalam bentuk desimal. Berarti 0,13 per 100 dikali 12. 0,13 per 100 yaitu 0,15. Nah, kita kalikan dengan 12 berarti hasilnya 0,156. 0,156 kita jadikan ke dalam bentuk persen yaitu menjadi 1,56%. Jadi suku bunga nominal dalam 1 tahunnya yaitu 1,56%. Perkenalkan, nama saya Desmalia dengan NIM 1814040041 akan menjelaskan tentang nilai uang sekarang dan yang akan datang. Perbedaan nilai uang ini terjadi karena adanya faktor waktu. Nilai uang sekarang berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Uang yang diterima sekarang lebih berharga daripada uang yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Baiklah, di sini kita akan membahas
nilai uang yang sekarang dan nilai uang yang akan datang. Pertama, kita akan membahas tentang nilai uang sekarang. Nilai uang sekarang adalah dari serangkaian pembayaran atau penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Atau dapat dirumuskan dengan P sama dengan F dikali 1/1 ditambah I berpangkat N. Dengan P adalah nilai uang sekarang, F nilai yang akan datang, N waktu atau periode, sedangkan I adalah tingkat bunga. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Bila pensiun 4 tahun yang akan datang, Pak Didi berhak mendapatkan uang pasungan sebesar 250 juta. Bila Pak Didi ingin mengambil uang itu sekarang, berapa jumlah yang seharusnya diterima Pak Didi jika suku bunga yang berlaku sekarang 16% per tahun? Baiklah, selanjutnya dari soal tersebut kita cari terlebih dahulu apa-apa yang diketahui. Di sini yang diketahui itu adalah F atau nilai yang akan datangnya itu 250 juta, I atau tingkat bunganya itu 16% per tahun, dan N-nya 4 tahun. Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan F dikali 1/1 tambah I berpangkat N. Masukkan nilai yang diketahuinya sehingga didapatkan P atau nilai uang sekarang itu adalah 138.756.776. Selanjutnya kita masuk kepada yang nomor 2, yaitu nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang adalah nilai akumulasi yang akan diterima di masa yang akan datang sebagai hasil investasi yang akan dilakukan pada saat ini. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai yang akan datang ini adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I berpangkat N. Dengan keterangannya F itu adalah nilai yang akan datang, P nilai sekarang, dan I tingkat bunga, sedangkan N-nya adalah waktu atau periodenya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Bila sekarang Rika menabung sebesar 100 juta dengan bunga 14% per tahun, berapakah nilai uang Rika setelah 5 tahun? Baiklah, untuk menyelesaikannya, kita cari terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut, yaitu ada P sama dengan 100 juta, I atau tingkat bunganya itu 14% per tahun, dan N-nya adalah 5 tahun. Selanjutnya kita selesaikan dengan memasukkan rumus untuk nilai uang yang akan datang, yaitu F sama dengan P dikali 1 ditambah I berpangkat N. Masukkan nilai dari yang diketahui tadi, yaitu untuk P 100 juta dikali 1 ditambah 14% pangkat 5. Didapatkan F-nya itu adalah 192.541.458. Baiklah, saya Yen Gusneli dengan NIM 1814040068 akan menjelaskan tentang suku bunga kontinu. Secara umum, produk-produk keuangan memiliki frekuensi pembayaran berhingga dalam setahun. Di samping yang bersifat berhingga itu juga tersedia produk investasi dengan periode pembayaran bunga tak hingga. Nah, jadi suku bunga kontinu itu maksudnya adalah suku bunga yang didapat secara kontinu atau terus-menerus. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana memperkirakan suku bunga efektif untuk produk ini tersebut. Nah, dengan menghitung limit T sebagai frekuensi pembayaran menuju tak hingga, kita peroleh persamaan sebagai berikut. 1 ditambah S sama dengan limit T menuju tak hingga dikali 1 ditambah R per T pangkat T. Sama dengan limit T menuju tak hingga dikali E pangkat ln kali 1 ditambah R per T pangkat T. Sama dengan lim T menuju tak hingga kali E pangkat T kali 1 tambah R per T.
sama dengan lagi epsilon sama dengan epsilon pangkat lim T menuju tak hingga dikali T ln dikali 1 tambah R per T sama dengan kita dapatkanlah E pangkat R. Nah, jadi setelah 1 tahun dengan suku bunga kontinu, kita peroleh nilai akumulasi sebagai berikut. S dikali 1 sama dengan P limit T menuju tak hingga dikali 1 ditambah R per T pangkat T sama dengan P dikali E pangkat R. Dan setelah N tahun, maka menjadi Sn sama dengan P dikali E pangkat N dikali R. Nah, jadi kalau kita misalkan suku bunga kontinu itu adalah delta, maka kita peroleh hubungannya adalah S sama dengan E pangkat delta dikurang 1. Untuk contoh soal, kita lihat seorang investor melakukan investasi $100 hari ini dengan suku bunga ialah 10% secara terus-menerus sampai dengan 5 tahun. Maka setelah 5 tahun nilai uang investor akan menjadi, nah pertanyaannya adalah uang investor setelah 5 tahun. Kita jawab diketahui di mana investasi yang dilakukannya adalah sebesar 100 dilambangkan dengan P, $100. Kemudian N-nya atau lamanya itu selama 5 tahun dan suku bunganya adalah 10% dilambangkan dengan R kecil. Nah, kita lihat untuk rumus suku bunga kontinu untuk Sn sekian tahun adalah Sn sama dengan P dikali E pangkat N kali R. Nah, kita jawab S5 sama dengan 100 dikali E pangkat 5 kali 10% sama dengan hasilnya adalah 164,87. Jadi uang investor itu setelah 5 tahun adalah $164,87.